bersyukur dengan yang berzikir. Fadkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Biar kita senantiasa bersyukur, senantiasa berzikir, melumuri lisan kita dengan baca istighfar, baca alhamdulillah. Coba apa saja alhamdulillah. Habis makan bacanya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Habis dari kamar mandi bacanya alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afa. Nikmat rasanya kita berlumuri lisan kita. Yang sangat penting sebetulnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersyukur dengan bil jawareh bil af'al. Bersyukur dengan bil jawareh bil af'al. Kalau kita mendapatkan rizki dari Allah, bersyukur itu kan kalau dalam Indonesia terjemahannya ucapan terima kasih. Ada dua konsep. Pertama kita terima, kedua kita kasih. Konsep bersyukurlah kita terima, kita kasih. Ada hak orang lain yang wajib kita berikan. Oleh karenanya kalau orang yang bersyukur kepada Allah, walaupun dia cacat, dia bersyukur, dia nikmati, dia hadapi, hayati dan nikmati. Kita bisa belajar dengan Al-Imam Al-Kassab, yang pengarang tafsir Al-Kassab, Imam Jamakhsyari. Walaupun dia cacat, tangannya buntung, dia bersyukur tetap menorehkan karya yang bermanfaat, yaitu dengan tafsir Al-Kassab. Al-Imam At-Tirmidzi matanya buta, nggak bisa ngelihat pas menjelang dewasa, tapi bisa menorehkan karya yang luar biasa. Sunan At-Tirmidzi yang sampai sekarang kita bisa tahu bagaimana ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui kumpulan hadis yang telah dikumpulkannya. Imam An-Nawawi dalam riwayat dinyatakan orangnya tidak tinggi, kecil, tapi menjadi imam di Masjid Haramain. Bahkan jari-jarinya dia tidak lengkap, cacat, tapi karena dia bersyukur kepada Allah, mengarang kitab luar biasa. Berbagai karya-karyanya, Tanqiul Qaul dan sebagainya. Semestinya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita berpuasa kita diingatkan kembali untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang luar biasa. Nggak usah jauh-jauh, kita punya hidung lubangnya ke bawah, itu harus sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, bandingkan kalau kita dikasih oleh Allah hidung kita lubangnya ke atas, gimana kira-kira? Kalau hujan gimana? Nah, ini bersyukur nikmat oleh Allah. Kenapa telinga kita ini tidak ada tulangnya? Coba bandingkan, kalau telinga kita ini ada tulangnya, berapa banyak bantal yang bolong, Pak? Bersyukur kepada Allah, nikmat yang luar biasa. Ini rambut sering panjang, tapi kenapa alis tidak panjang-panjang? Nggak ada yang orang gunting-gunting alis, jarang ya. Ini bersyukur atas nikmat yang luar biasa. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bersyukur dia akan ridho atas keperluan, atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menegaskan, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit banyak hamba-hambaku yang bersyukur. Kita bisa belajar dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Saat mendapatkan nikmat, Nabi Sulaiman itu bersyukur. Bahkan Allah abadikan di dalam surah Al-An'am, dalam surah An-Naml ayat 60, ayat 40, ungkapan Nabi Sulaiman diabadikan, ada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Rupanya kata Nabi Sulaiman, saat Nabi Sulaiman mendapatkan harta, Nabi Sulaiman mendapatkan jabatan, Nabi Sulaiman mendapatkan kenikmatan di dunia ini, Nabi Sulaiman mengatakan, ini semuanya adalah min fadli rabbi, dari Allah Subhanahu
wa ta'ala askuru am akfur, apakah saya termasuk hamba-hamba yang bersyukur atau yang tidak bersyukur. Oleh karenanya Allah pun menegaskan dalam surah Ibrahim, orang yang bersyukur pasti akan ditambahkan nikmatnya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Semoga saat kita melaksanakan ibadah puasa bukan hanya meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yuk bersama-sama kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan. Bahkan Allah telah tegaskan dalam surah Al-Imran, ciri-ciri orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, diantaranya adalah mereka berbagi sedekah, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Akhir kata dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.